Hai Sobat Hadis Nusantara dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini, Hadis Nusantara akan menceritakan sebuah cerita yang sudah tidak asing bagi kalian, namun begitu fenomenal dan menakjubkan untuk didengarkan. Di sini Hadis Nusantara akan menceritakan kisah tentang Ashabul Kahfi. Kisah yang menunjukkan begitu dahsyatnya kuasa Allah. Kisah 7 orang pemuda dan 1 hewan peliharaannya. Mereka berlindung di dalam gua, bisa hidup kurang lebih 309 tahun. Masya Allah. Sebuah keterangan menyebut bahwa waktu terjadinya peristiwa Ashabul Kahfi adalah setelah perkembangan agama Nasrani. Mereka dituturkan memeluk agama Nabi Isa bin Maryam. Ada juga yang menyebut bahwa waktu terjadinya peristiwa Ashabul Kahfi adalah sebelum perkembangan agama Nasrani. Kenapa dugaan ini bisa muncul? Karena ternyata para pendeta Yahudi mengetahui kisah mereka. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam, kaum Yahudi juga mengajukan pertanyaan tentang Ashabul Kahfi untuk menguji kenabian Rasulullah. Sebuah catatan sejarah lain menyatakan waktu terjadinya peristiwa Ashabul Kahfi di masa pemerintahan Kaisar Romawi Timur, tepatnya saat Kaisar Dikianus. Dahulu Romawi Timur menguasai negeri Syam yang kini terpecah menjadi negara Suriah, Libanon, Israel, Palestina, dan Yordania. Cerita diawali oleh seorang raja yang bernama Dikianus. Dia menyerbu kota Efesus dengan brutal. Apa akibatnya? Akibatnya kekuasaan berpindah secara paksa ke tangan Dikianus. Setelah penaklukan wilayah tersebut, akhirnya pemerintah diambil oleh raja baru. Tatanan mulai berubah, terutama yang berkaitan dengan keyakinan. Tekanan untuk mengubah keyakinan terus digencarkan untuk tujuan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Mereka dipaksa melakukan praktek kesyirikan. Bila mereka melakukan praktek kesyirikan, maka masa kekayaan dan jabatan mereka semakin tinggi. Dengan begitu, maka sang raja semakin sulit untuk digulingkan. Namun, ada yang mengatakan bahwa kekuasaan sang raja tidak berlangsung lama. Tertulis dalam buku Kisah-Kisah dalam Surat Al-Kahfi tahun 2019 karya Angga Mulyana. Dia menyebutkan bahwa kejayaan Raja Dikianus tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 tahun, dimulai dari tahun 249 Masehi sampai 251 Masehi. Selama pemerintahannya, rakyat begitu tersiksa dan harus mempertahankan keyakinannya. Jika tidak menyembah berhala, maka pemerintah tidak segan-segan untuk membunuh dirinya. Tidak hanya itu, seluruh keluarganya akan masuk ke dalam keadaan berbahaya. Suatu saat terdengar kabar bahwa terdapat 6 pemuda yang masih mempertahankan keyakinannya. Mendengar hal itu, sang raja sangat murka. Saat itu juga sang raja meminta para prajuritnya untuk membawa pemuda-pemuda tersebut ke hadapannya. Sesaat setelah perintah itu tiba, maka para prajurit segera melakukan tugasnya. Mereka menjemput pemuda yang berani menentang kekuasaannya agar segera bisa diadili. Sesampainya di istana, mereka langsung dihadapkan kepada raja. Pemuda-pemuda tersebut ditanya mengapa menolak menyembah berhala. Jawaban mereka sempat mengejutkan raja dan jajaran lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 14 yang artinya, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 14. Raja masih tidak mau kalah setelah mendengar jawaban pemuda-pemuda tersebut agar mereka mau berpindah keyakinan. Akhirnya sang raja menawarkan berbagai kenikmatan dunia, mulai dari harta, tahta maupun wanita.
Mereka berpikir dan berunding bersama. Setelah disepakati bahwasannya mereka akan tetap beriman dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bersiap-siap untuk lari meninggalkan kerajaan. Mereka pergi ke arah hutan-hutan dan bukit sejauh yang mereka bisa. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pemuda lain dengan anjing peliharaannya. Kini jumlah mereka menjadi 7 orang dan 1 ekor anjing. Dan ketika mereka melarikan diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan mereka menemukan sebuah gua. Di sisi lain, ketika sang Raja Daqyanus tahu pemuda-pemuda tersebut melarikan diri, sang raja sangat marah dan murka. Maka sang raja memerintahkan para prajuritnya untuk mengejar mereka. Prajurit-prajurit tersebut disuruh untuk menangkap pemuda-pemuda itu. Mereka akan dipenjarakan atau mungkin juga akan dibunuh. Setelah mendengar perintah raja, prajurit pun menyebar ke sana kemari bagaikan semut yang bertebaran. Namun Allah tidak mentakdirkan untuk menemukan gua tempat persembunyian mereka. Sampai ada beberapa prajurit yang hampir menemukan gua tersebut. Akan tetapi mereka tidak masuk ke dalam gua itu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa takut yang sangat luar biasa, sehingga ketika mereka mau masuk ke gua itu, mereka sangat ketakutan. Akhirnya mereka menutup pintu gua itu dengan batu-batu yang mereka kumpulkan. Kenapa mereka melakukan hal demikian? Mereka berharap kalau pemuda-pemuda tersebut berada di dalam gua, maka pemuda-pemuda tersebut tidak akan bisa keluar dan akan mati di dalam gua. Begitulah pikiran para prajurit-prajurit ini. Kemudian anak-anak muda ini setelah berada di dalam gua, mereka tidak bisa keluar karena pintu gua sudah tertutup. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan bahwa ashabut tauhid atau para penyeru tauhid, mereka akan menang dan bisa mengalahkan kebatilan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidurkan mereka dalam gua itu. Tidak hanya itu, pintu gua itu tidak semua tertutup, tapi ada cahaya matahari yang masuk. Dan itu merupakan perlindungan pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 17 yang artinya, dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan matahari di waktu terbit dan tenggelam. Agar apa? Agar tidak ada hewan-hewan yang masuk ke dalam gua itu. Ini bentuk perlindungan Allah yang pertama. Kemudian perlindungan yang kedua apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Ashabul Kahfi yang tertidur itu berdiam diri, karena mereka tertidur bukan sehari 2 hari saja. Mereka tidur 309 tahun, artinya 3 abad lebih mereka ditidurkan. Seandainya mereka tidak bergerak, tentu akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, terutama kesehatan badan mereka. Tapi kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat badan mereka bergerak terus-menerus. Badan mereka dibolak-balikan ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri saat tidur. Maka jasad mereka tetap terpelihara. Itulah bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua. Apakah masih ada perlindungan lagi? Ada perlindungan yang ketiga. Setiap orang yang menemukan gua tersebut, mereka tidak akan berani masuk.
Allah buat rasa takut yang sangat luar biasa, sehingga mereka malah menjauh dari gua tersebut. Setelah mereka ditidurkan begitu lama, tiba-tiba Allah takdirkan ada seorang penggembala kambing. Penggembala kambing ini melihat cuaca yang kurang baik, kemudian melihat ada gua yang tertutup bebatuan. Maka penggembala tersebut membuang satu persatu batu-batu yang menutupi gua tersebut agar dia bisa menyelamatkan kambing-kambingnya. Akhirnya setelah dia berhasil membuka pintu gua itu, maka dimasukkannya kambing-kambingnya ke dalam gua tersebut. Suara-suara kambing itu masuk ke dalam gua, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruh ke dalam jasad Ashabul Kahfi. Mereka semua terbangun dari tidur mereka. Kemudian mereka bertanya kepada satu sama lain, "Sudah berapa lama kita tertidur di sini?" Mereka mengira mereka tidur dari zuhur ke asar. Yang lain mengatakan mungkin lebih, yang lain mengatakan 1 sampai 2 hari. Lalu yang lain mengatakan hanya Allah yang tahu. Akhirnya mereka menyarankan, bagaimana kalau seandainya salah seorang di antara kita keluar membeli makan, karena kita sudah sangat lapar. Rupanya ketika salah seorang mereka diutus untuk keluar, berjumpalah dia dengan seorang penggembala kambing ini. Kemudian dia diantar ke kota. Ketika mau membayar makanan, penjual itu kaget. "Ini mata uang kapan?" kata pedagang tersebut. "Masalahnya sudah 300 tahun, sudah 3 abad lebih mereka tertidur. Tentu masalahnya sudah berbeda mata uang." Karena si penjual ini curiga, dibawalah pemuda ini menghadap sang raja. Kala itu rajanya sudah berubah, kerajaan sudah berubah, agama sudah berubah. Yang tadinya mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan matahari, sekarang rajanya betul-betul menyembah Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Akhirnya ketika dihadapkan kepada raja, pemuda tersebut menceritakan kisahnya. Sang raja pun senang dan ingin membuktikan, karena sebagian kaumnya ketika itu ada yang tidak mempercayai hari kebangkitan. Maka ia membuktikan kalau di dunia saja Ashabul Kahfi bisa ditidurkan 3 abad lebih kemudian dibangunkan, maka lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia setelah diwafatkan. Ada kehidupan setelah kematian. Maka raja mengantarkan anak muda tersebut menemui teman-temannya. Karena tahu anak muda ini bukan anak muda biasa dan bukan hidup di zaman mereka, akan tetapi Allah mentakdirkan mereka tidak menua sebagaimana mereka tertidur. Maka ketika mereka bangun, seperti itulah jasad mereka. Ini mukjizat, karomah bagi para wali. Kemudian mereka dimuliakan oleh raja. Ada riwayat yang mengatakan ketika sampai gua Ashabul Kahfi, sang raja disuruh berhenti oleh pemuda Ashabul Kahfi yang turun mencari makanan. Dia berkata, "Kau tunggu di sini, aku panggil teman-temanku di dalam gua." Setelah sampai di gua, dia menceritakan ke teman-temannya bahwa sang raja telah menunggu di luar. Raja kita telah berganti dan kita di sini selama 309 tahun. Maka salah seorang dari pemuda ini mengatakan, "Kita telah melihat kebesaran Allah. Lebih baik kita berdoa agar Allah mencabut nyawa kita dan menutup pintu gua kembali." Kenapa mereka berkata seperti itu? Karena mereka khawatir mereka akan dikultuskan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menutup gua tersebut dan mewafatkan mereka semua. Sampai saat ini jumlah mereka itu memang diperselisihkan, akan tetapi pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwa jumlah mereka ada 7 orang dan yang kedelapannya adalah seekor anjing.
Inilah kisah Ashabul Kahfi yang dicantumkan dalam surat Al-Kahfi. Sekian hadis Nusantara undur diri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.